Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap dalam lindung Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Jumpa kita lagi dengan channel. Ya, agak-agak pedas sedikit lah. Bojorka sudah menghebohkan. Bambang Tri sudah menghebohkan. Berita di media sosial sudah ramai sekali. Nah, kita lihat pemerintah Jokowi sekarang kalau saya lihat cuma dia fokus kepada Bojorka saja nih. Nah, statement dari Bambang Tri kelihatannya dibiarkan saja. Nah, sebab saya lihat tidak ada pelaporan sama sekali. Nah, kalaulah menurut saya sebagai masyarakat biasa, seharusnya yang menjadi perhatian serius dari pemerintah Jokowi ini adalah statement dari Bambang Tri ini. Masyarakat sudah ramai untuk berpendapat supaya ini dibuktikan kebenarannya. Apakah betul ini apa yang dikatakan oleh Bambang Tri ini tentang keluarga Jokowi ini? Nah, tapi kalau menurut saya sebagai masyarakat, mengapa ini dibiarkan oleh Jokowi sendiri? Bisa jadi nanti kalaulah sempat ini sampai ke penegak hukum dan ada pembuktian hukumnya. Nah, kalaulah ini terbukti, jadi akan menyebabkan akibat yang fatal, terutama bagi permintaan Jokowi ini. Kalaulah betul apa yang dikatakan oleh Bambang Tri, terutama masalah ijazah Jokowi ini, berarti apa? Berarti dia sudah membohongi rakyat hampir 10 tahun ini dengan ijazah palsunya. Itu pun kalau betul-betul terbukti. Tapi silakanlah penegak hukum untuk segera melaksanakan penegakan hukum terhadap Bambang Tri ini. Cari kebenarannya, mana yang benar ini. Kalau tidak, ya akan menjadi liar akhirnya nanti berita-berita ini. Nah, sebab pemerintah Jokowi lebih fokus kepada Bojorka, sehingga Jokowi sedang membentuk tim untuk mencari siapa sebetulnya Bojorka ini sebetulnya, yang telah membocorkan data-data penting orang-orang atau pejabat negara ini, termasuk Jokowi sendiri. Tapi sudahlah, nantilah kita tunggulah apa kelanjutannya berita masalah Bambang Tri ini tentang kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Jokowi menurut seorang Bambang Tri. Nah, sekarang kita akan coba tetap pada kenaikan BBM. Jadi di sini saya sebagai masyarakat biasa, setelah melihat tentang kenaikan BBM ini, maka saya berpendapat bahwa rakyat sudah dibodohi oleh pemerintah sendiri. Di mana letak kita dibodohi tentang kenaikan BBM ini? Pemerintah menaikkan harga BBM. Sebab apapun yang namanya, kalaulah BBM naik, tetap membuat rakyat menderita. Kenapa? Karena dia tetap diikuti oleh naiknya kebutuhan-kebutuhan pokok. Itu sudah jelas. Nah, pemerintah menaikkan BBM. Konsumsi kita, terutama masyarakat menengah bawah, adalah minyak Pertalite. Pertalite itu biasa dijual di Pertamina atau SPBU 7.600, sekarang naik 10.000, berarti naiknya 2.400. Nah, sekarang masyarakat beli 10.000 lagi. Yang kedua, tentu dengan naiknya minyak,
berarti akan naik bahan pokok. Nah, berarti sudah 2 kali rakyat menderita. Beli BBM-nya rakyat sudah mahal, tentu kenaikan barang itu juga ditanggung oleh rakyat. Nah, tiba-tiba pemerintah mengasih kompensasi namanya, ya, pengalihan subsidi BBM. Nah, diberikanlah dengan yang namanya BLT. Nah, BLT ini di zaman Jokowi sangat tidak disukai nih oleh seorang Jokowi dan sangat dibenci oleh PDIP waktu itu dengan BLT. Tapi sekarang pas Jokowi jadi presiden, PDIP berkuasa, nah mereka nampaknya setuju masih memakai BLT. Berarti apa? Berarti Jokowi dan PDIP ya menelan ludahnya sendirilah. Dulu sangat dibenci, sekarang disayang karena masih dipakai cara-cara Presiden SBY, yang mana BLT itu ada di masa Presiden SBY waktu itu, ya. Nah, apakah dengan memberikan kompensasi atau BLT ini, apakah bisa menyebabkan rakyat tidak jadi sengsara lagi? Nah, ini yang sebetulnya yang harus menjadi pikiran rakyat. Sebab dengan kenaikan BBM saja rakyat sudah menderita. Itu cuma BLT itu cuma pemanis saja itu sebetulnya. Tidak ada gunanya kalau menurut saya sebagai masyarakat. Apa gunanya? Tetap juga kita menderita. Jadi kita ini sudah dibodoh-bodohi sendiri oleh para pejabat-pejabat kita. Nah, itu satu. Yang kedua, coba kita lihat alasan tetap itu juga, mulai dari era Soeharto sampai ke Jokowi. Apa alasannya? Alasannya subsidi membengkak, APBN-nya bisa jebol. Nah, berarti kalau APBN jebol, berarti apa? Berarti negara tidak punya uang. Bukan begitu sebetulnya mengapa kita ini begitu sengsara, begitu APBN itu selalu jebol. Kenapa? Salah satunya kalau menurut saya sebagai masyarakat adalah karena kita punya hutang yang begitu banyak. Walaupun ada pendapat yang mengatakan hutang kita paling kecil di dunia. Jadi orang yang pendapat ini kalau menurut saya nih tak dari mana ngawur nih. Bisa saya katakan bodoh orang yang berpendapat begini. Utang baik kecil baik besar, yang namanya utang itu tetap mensengsarakan, tetap menyusahkan. Lihatlah rakyat, gara-gara hutang lah kadang-kadang bisa kita bunuh diri, bisa bunuh-bunuhan gara-gara utang. Jadi utang itu bukan masalah besar kecilnya, akibatnya yang harus ditimbulkan. Nah, iyalah berapa negara di dunia ini. Kemarin Sri Lanka, coba lihat, hancur. Negara-negara Afrika banyak yang hancur gara-gara utang. Jadi jangan dikatakan karena utang negara kita kecil. Tak usah ragu, tak usah cemas lah karena utang negara kita kecil. Betul kecil, tapi yang namanya utang tetap menyusahkan. Itulah yang saya kata orang yang pendapat itu bodoh cara dia berpendapat. Nah, ini yang kedua yang sangat penting sekali ini. Saya pernah juga sudah mengatakan, ada juga yang mengatakan, ini juga saya katakan bodoh juga nih orang yang mengatakan ini. Apa yang dia katakan? Dengan pemberian bansos akan menekan kemiskinan. Inilah yang saya katakan pendapat yang bodoh juga.
Nah, ini akan coba saya jelaskan sebetulnya ini. Ada 3 langkah, saya pernah mengatakan ada 3 langkah. Nah, 3 langkah ini nanti ada janji-janji Jokowi ini dalam 3 langkah ini. Nah, kalau langkah-langkah 3 langkah ini betul-betul dijalankan atau janji Jokowi jalankan dalam yang 3 ini nanti, bagaimanapun naiknya BBM, tetap rakyat tidak akan sengsara. Nah, apa langkahnya? Langkah untuk mengurangi angka kemiskinan di Republik ini. 1, tanda lain, perbanyak lapangan pekerjaan untuk rakyat. Nah, Jokowi setahu saya pernah berjanji, kalau tidak salah entah periode pertama atau periode kedua, waktu itu kalau salah waktu nawacitanya lah, apa janjinya? Dia akan membuka sekitar, kalau saya nggak salah, 10.000 lapangan pekerjaan. Nah, sekarang sudah terbuka atau belum? Ini janji ini. Kalau ini betul-betul sudah dibuka oleh Jokowi, berarti kita bisa mengurangi angka kemiskinan. Karena rakyat kita sudah bekerja, bisa mengurangi pengangguran. Kalau rakyat sudah bekerja, berarti ada kemasukan bagi rakyat. Nah, ini yang sebetulnya. Bukan bansos. Ini tak pendapat apa ini bansos bisa mengurangi angka kemiskinan. Lapangan pekerjaan perbanyak. Betul. Kalau menurut saya, janji Jokowi itu betul. Dia buka 10.000 lapangan pekerjaan. Tapi dibukanya tidak ini. Nah, kalau tidak dibukanya berarti janjinya tidak benar. 1. Ya. Yang kedua, harga bahan pokok harus terjangkau oleh masyarakat. Masyarakat tidak susah, daya beli begitu tinggi. Nah, berhubungan dengan janji Jokowi juga. Dengan kenaikan BBM ini, seperti saya katakan tadi, tentu harga-harga barang melonjak. Nah, rakyat semakin menjerit. Nah, apa yang harus dilakukan? Jokowi dengan gagah waktu itu pernah mengeluarkan suatu kartu di kantong baju dia. Apa yang namanya? Kartu sembako murah. Mana sekarang kartu sembako murah? Lihatlah kemarin, rakyat begitu menderita gara-gara satu, yaitu minyak goreng. Kalaulah kartu ini dikeluarkan oleh Jokowi, bisa membuat rakyat menjadi sejahtera. Rakyat tidak susah-susah lagi untuk membeli bahan-bahan pokok, tentu murah. Tapi kenyataannya sampai sekarang kartu itu tidak keluar. Berarti sudah 2. Janjinya tidak ditepati. Yang ketiga nih, untuk mengurangi kemiskinan ini, jangan ada lagi korupsi, terutama kurangilah korupsi. Jokowi pernah berjanji, ya ingat, akan berdiri di garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Nah, betul nggak dia sudah berdiri di garda terdepan? Kalau menurut saya dia masih berdiri di garda di belakang. Kenapa? Profesor Mahfud MD sudah jelas-jelas mengatakan bahwa korupsi di era reformasi lebih gila daripada di era Orde Baru. Nah, memang betul kenyataannya. Kalaulah Jokowi berdiri di garda terdepan, di era beliau inilah korupsi itu harus sekurang-kurangnya berkurang. Sebab di zaman SBY dulu juga banyak korupsi. Nah, seharusnya setelah masuk zaman beliau, korupsi itu harus kurang. Tapi kan tidak. Semakin menggila. Sampai anak beliau pun dilaporkan
ke KPK karena diduga KKN. Nah, lihat, buronan korupsi di era Jokowi banyak yang belum tertangkap. Berarti apa? Berarti dia berdiri di garda terdepan dalam pemberantasan korupsi tidak terjadi. Berarti sudah 3 janjinya yang tidak dia penuhi. Ya. Jadi Islam sudah mengatakan ciri-ciri orang munafik kalau dia berjanji tidak dia tepati, ingkar. Kalau dia berkata, dia bohong. Jadi saya dengan mengatakan sebagai masyarakat biasa, tahun 2024 stop Indonesia melahirkan pemimpin munafik. Stop. Karena adanya pemimpin munafik di negara kita ini akan menyebabkan kesengsaraan rakyat. Stop. Sekali lagi saya katakan, tahun 2024 Indonesia stop melahirkan pemimpin munafik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.